jalan-jalan ke pasar turi, tidak lupa membeli roti. Salam hormat dari kami untuk para dewan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dewan Juri Lomba Esai Gemilau 2021 dan yang saya hormati kakak-kakak panitia beserta teman-teman finalis yang berbahagia. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Angelina Rahmawati dan rekan saya Taufik Azizul Akbar. Kami dari Universitas Trunojoyo, Madura. Manusia lahir digolongkan atau dikelompokkan menjadi 6 generasi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Graham Codrington dan Sugren Marshall. Yang menjadi sorotan di era sekarang ini setidaknya hingga tahun 2019, yaitu generasi Z atau yang bisa disebut juga Gen Z. Generasi Z atau Gen Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1996 sampai dengan 2010 setelah generasi milenial atau generasi Y. Akan tetapi, kemajuan teknologi yang semakin pesat memiliki dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia, khususnya generasi Z. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan nilai-nilai baru yang kemungkinan memperkuat atau menghilangkan nilai-nilai yang telah lama ada di masyarakat, termasuk dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku antar individu dalam keluarga ataupun dalam bermasyarakat. Saat ini, lemahnya peran generasi Z dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan lokal, dapat mengakibatkan melunturnya kebudayaan tersebut. Berdasarkan masalah tersebut, maka dengan bangga kami mempersembahkan hasil gagasan kami yang berjudul Optimalisasi 3P, pengembangan, pembelajaran, dan pelestarian kebudayaan Indonesia melalui sistem Rukbud Rumah Kreatif Kebudayaan. Kearifan lokal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertera dalam Bab 1, Pasal 1, Butir 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal di Indonesia tentu tidak hanya ada satu. Setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing dan berbeda-beda dengan daerah lain. Contohnya adalah tradisi nyabuk gunung, susuk wangan, merti desa di Jawa Tengah, sasi di Maluku, subak di Bali, senguyun di Kalimantan, dan sebagainya. Lokasi pilihan pembangunan program Rukbud di Indonesia. Lokasi yang akan dipilih untuk melakukan pembangunan program Rukbud yaitu di Desa Pojok, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Program pengembangan Rukbud di Indonesia. Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka penulis melakukan inovasi yaitu dengan membuat program Rumah Kreatif Kebudayaan. Dalam pengembangannya, Rukbud ini dikhususkan untuk meningkatkan minat dan bakat generasi Z dalam menjaga dan juga melestarikan kearifan lokal serta kebudayaan di Indonesia. Konsep Rukbud. Program ini nantinya dibuat dalam satu tempat atau daerah untuk beberapa atau keseluruhan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, guna mempertahankan kearifan lokal dan untuk mengembangkan kebudayaan serta menumbuhkan rasa sosial di lingkungan masyarakat. Jadi, untuk awal pendirian program ini nanti kita akan mengambil sebagian dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, setelah program ini nanti berjalan, kita akan memasukkan yang sebagiannya lagi dengan kemasan yang berbeda nantinya, dengan konsepan juga yang berbeda, dengan pembaharuan. Selanjutnya sinergitas. Penulis nantinya akan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan beserta stakeholder, yang dimana isinya ada pemerintah, masyarakat, dan juga investor sebagai penunjang dana. Selanjutnya,
Peran mahasiswa. Peran mahasiswa selain sebagai perancang program robot, mahasiswa juga memberikan ide, saran, serta masukan, dan juga dapat berpartisipasi dalam pengembangan robot tersebut. Untuk tata letak dan konsepan ruang robot ini kita memilih di sekitar Balai Desa Pojok yang ditempatkan di Kabupaten Ngawi. Nah, selain itu setiap 4 minggu sekali ada perombakan tempat atau ruang yang dimana agar nanti tidak menimbulkan rasa bosan dari pengunjung. Dalam ruangan itu nanti akan disediakan beberapa buku, yaitu buku sejarah, budaya, dan juga buku pembelajaran. Untuk keluaran program ini nanti akan ada 2. Kita bagi menjadi 2, yaitu keunggulan dan juga kekurangan. Nah, keunggulan yang pertama itu menambah wawasan tentang kearifan lokal dan juga kebudayaan di Indonesia. Terus yang kedua, menambah penghasilan atau membantu keuangan masyarakat di sekitar. Nah, yang ketiga, ini menjadikan generasi Z lebih kreatif. Dan yang keempat, ini menumbuhkan rasa simpati dari generasi Z terhadap kearifan lokal. Nah, yang kelima, ini terjaga dan terlestarikannya kearifan lokal serta kebudayaan di Indonesia. Lanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, sulitnya menumbuhkan minat generasi Z terhadap kearifan lokal. Yang kedua, generasi Z lebih menyukai game daripada mengunjungi tempat kebudayaan. Yang ketiga, ini perlu adanya sosialisasi agar masyarakat itu tahu bahwa robot ini ada gitu. Nah, sedikit tambahan, program ini masih tergolong baru dan juga belum terrealisasikan. Jadi masih gagasan dari mahasiswa atau penulis.